Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di bab baru kita, yaitu bab 4, interpolasi. Hari ini kita hanya akan membahas dua subbab, yaitu interpolasi linier dan interpolasi kuadrat. Apa itu interpolasi linier dan kuadrat? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, interpolasi digunakan untuk mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik. Atau dengan kata lain bahwa interpolasi digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai suatu titik jika beberapa titik diketahui. Nah, selain interpolasi, sebenarnya ada cara lain yang dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai suatu titik, yaitu regresi, atau lebih khususnya regresi kuadrat terkecil. Regresi banyak menggunakan notasi dan konsep statistik. Pembahasan detailnya ada di mata kuliah metode statistika, ekonometri, serta dalam mata kuliah analisis regresi terapan. Nah, pada mata kuliah ini kita hanya fokus pada interpolasi. Namun sebaiknya kita mengetahui apa sih pengertian umum atau perbedaannya antara interpolasi dan regresi. Nah, interpolasi dilakukan jika data atau titik diketahui secara tepat dan pendekatan yang dilakukan adalah membuat kurva atau beberapa kurva yang melalui setiap titik. Sedangkan regresi dilakukan jika data atau titik tidak diketahui secara tepat dan pendekatan yang dilakukan adalah dengan tujuan apa? Untuk membuat kurva yang bisa mewakili semua titik, tidak harus mewakili titik-titik tersebut. Yang diutamakan adalah kurva yang memiliki kuadrat error terkecil. Nah, ada beberapa jenis interpolasi. Dari yang paling sederhana adalah interpolasi linier atau ordo 1, interpolasi kuadrat atau ordo 2, interpolasi polinomial Newton, dan interpolasi polinomial Lagrange. Nah, khusus hari ini kita hanya akan membahas dua subbab, yaitu interpolasi linier dan interpolasi kuadrat. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu interpolasi linier atau ordo 1. Nah, interpolasi linier atau interpolasi ordo 1 adalah bentuk interpolasi yang paling sederhana, yaitu mengestimasi sebuah titik dengan cara menghubungkan dua buah titik dengan garis lurus. Nah, ini pendeskripsiannya. Terdapat dua titik, kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya jika terdapat permasalahan tentang interpolasi linier? Nah, kita ketahui bahwa persamaan yang melalui dua titik yaitu Y min Y1 dibagi dengan X min X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Sehingga jika kita mencari Y-nya, maka persamaannya menjadi apa? Y sama dengan Y1 ditambah dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikalikan dengan X min X1. Misal Y-nya sama dengan Fx, maka setiap Y-nya ini kita ubah menjadi Fx. Sehingga Fx-nya menjadi Fx sama dengan Fx1 ditambah dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikalikan dengan X min X1. Nah, persamaan ini atau rumus ini adalah rumus umum polinomial linier atau polinomial ordo 1. Oke, kita langsung ke contohnya deh. Nih, contohnya tentukan nilai len 2
jika diketahui nilai len 1-nya sama dengan 0, len 6-nya sama dengan 1,7917595 dan tentukan juga error relatifnya. Jika diketahui nilai eksaknya, nilai eksak itu nilai yang sebenarnya. Jika kita mencari di kalkulator, itu hasil len 2 itu sama dengan 0,6934,718. Nah, bagaimana cara cari nilai pendekatan dari len 2? Yuk, berdasarkan soal ini, diketahui bahwa Y-nya itu adalah len X. Dari sini ya, ada 2, ada 1, ada 6. Berarti Y-nya adalah len X, sehingga X1-nya adalah 1, yang ini ya. Sehingga Fx1-nya berarti hasilnya ya 0, kemudian X2-nya adalah 6, dan Fx2-nya adalah 1,7917595. Nah, untuk mencari nilai pendekatan dari len 2-nya, maka kita gunakan rumus yang tadi ya. Rumus dari polinomial interpolasi polinomial linier atau interpolasi ordo 1-nya. Fx sama dengan Fx1 ditambah dengan Fx2 min Fx1 dibagi X2 min X1 kemudian dikalikan dengan X min X1. Sehingga F2 ini maksudnya len 2-nya ya dari sini ya. Sama dengan Fx1-nya adalah 0 ditambah dengan Fx2-nya yang ini 1,7917595 dikurangi dengan 0 dibagi dengan X2-nya adalah 6, X1-nya adalah 1 dikalikan dengan X min X1. X-nya apa? X-nya 2 dikurangi dengan 1 sehingga hasilnya adalah 0,35835190. Nah, error relatifnya rumusnya adalah ER sama dengan E dibagi dengan X dikali 100%. Nah, rumus ini sudah kita pelajari ya sebelumnya di bab pertama. Bisa kalian buka ya. Sehingga ER-nya sama dengan X min X pendekatan dibagi dengan X. X apa, Miss? X adalah nilai yang sebenarnya. X pendekatan berarti nilai pendekatannya dari len 2 dikali dengan 100%. Berarti mutlak dari X sebenarnya. Berarti nilai yang sebenarnya dari len 2 adalah 0,6934718 dikurangi dengan nilai pendekatan. Hasilnya tadi. Seperti ini ya. 0,3535190 dibagi dengan 0,6934718 dikalikan dengan 100%. Nah, ternyata hasil error relatifnya cukup besar yaitu 48,3%. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah interpolasi kuadrat atau ordo 2. Sering sekali interpolasi linier tidak memuaskan karena apa? Kebanyakan fungsi interpolasinya ternyata tidak linier. Interpolasi kuadrat memperkirakan nilai suatu titik dengan menganggap bahwa fungsi dapat didekati dengan fungsi kuadrat. Jika pada interpolasi linier diperlukan dua titik atau kita sebut sebagai X1 dan X2, maka interpolasi kuadrat diperlukan 3 titik atau bisa kita sebut X1, X2, dan X3. Nah, ini adalah pendeskripsian yang melalui 3 titik. Ini titik yang pertama, titik yang kedua, dan titik yang ketiga. Seperti itu. Nah, persamaan atau bentuk umumnya, rumus umumnya apa, Miss? F2X maksudnya menggambarkan bahwa dia interpolasi kuadrat, gitu ya. F2X sama dengan B0 ditambah B1
dikali dengan X min X1 ditambah B2 dikali X min X1 kemudian dikalikan lagi dengan X min X2. Nah, nanti ketika ada permasalahan, setiap nilainya nanti akan disubstitusikan ke dalam rumus ini. Nah, X1 biasanya sudah diketahui, X2 juga seperti itu. Nah, kita perlu mencari B0, B1, dan B2. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, B0 dapat dihitung dengan memasukkan nilai X sama dengan X1 pada persamaan F2X. Maka X ini kita ubah menjadi X1. Sehingga persamaannya menjadi apa? Fx1 sama dengan B0 ditambah, ingat ini kita ubah jadi X1, berarti ditambah B1 dikali dengan X1 min X1 ditambah B2, kita ubah lagi, dikali dengan X1 min X1 dikalikan dengan X1 min X2. Nah, ingat X1 min X1 hasilnya apa? 0 ya, berarti habis ya. Ini juga 0. Berarti Fx1 sama dengan B0 atau B0-nya sama dengan Fx1. Dapat untuk B0. B1-nya bagaimana? B1-nya dapat dihitung dengan memasukkan nilai X sama dengan X2. Nah, seperti ini. Berarti nilai X ini kita ubah menjadi X2. Sehingga Fx2 sama dengan B0 ditambah B1 dikali dengan ubah jadi X2 ya. Berarti X2 min X1 ditambah B2 dikali dengan X2 min X1 dikalikan dengan X2 min X2. Nah, X2 min X2 ini hasilnya 0. Sehingga bagian ini nilainya adalah 0. Sehingga hasilnya adalah Fx2 sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan dengan X2 min X1. Fx2 min B0 sama dengan B1 dikalikan dengan X2 min X1. Ingat, B0 adalah Fx1, sehingga Fx2, B0-nya kita ubah menjadi Fx1, berarti Fx2 min Fx1 sama dengan B1 dikali dengan X2 min X1. Sehingga ketika kita mencari B1, maka persamaannya menjadi Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, cara mencari B2 gimana, Miss? Sama. B2 berarti dengan mengubah X-nya menjadi X3. Sehingga persamaannya jadi apa? Jadi persamaannya menjadi Fx3 sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan dengan X3 min X1 ditambah B2 dikalikan dengan X3 min X1 dikali X3 min X2. Nah, setelah kita mencari beberapa persamaan, B0 adalah Fx1, kemudian B1 adalah Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 min X1. Sehingga ketika kita mencari B2, nah kita substitusikan B0 dan B1-nya. Sehingga persamaan dari B2 atau rumus dari B2 hasilnya adalah Fx3 dibagi dengan Fx2 per X3 min X2 dikurangi dengan Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, keseluruhannya kemudian dibagi lagi dengan X3 min X1. Seperti itu. Nah, oke, biar maksud kita langsung ke contohnya. Ingat, kalau interpolasi linier itu melalui 2 titik, nah interpolasi kuadrat ini melalui 3 titik. Sehingga contoh untuk interpolasi kuadrat yaitu tentukan nilai len 2 menggunakan polinomial orde 2 atau interpolasi kuadrat. Jika diketahui nilai len 1 ada 3 ya, berarti ada len 1, len 4, len 6. Nah, ini nilainya. Berarti penyelesaiannya apa?
Berdasarkan soal ini, kita ketahui bahwa bahwa persamaannya yaitu Y sama dengan len X. Maka X1 kita punya 3 titik ya. X1, X2, X3. Berarti X1-nya adalah 1, X2-nya 4, X3-nya adalah 6. Berarti Fx-nya adalah hasilnya. Berarti Fx1-nya adalah 0. Fx2-nya berarti 1,386294. Fx3-nya berarti 1,791795. Nah, bagaimana cara mencari nilai pendekatan dari len 2 menggunakan polinomial order 2? Nah, kita tahu rumus umumnya F2X sama dengan B0 ditambah B1 dikali dengan X min X1 ditambah B2 dikalikan dengan X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, B0, B1, dan B2-nya kita cari terlebih dahulu. Berdasarkan rumus, B0 sama dengan Fx1. Nah, Fx1-nya berapa? 0. Sehingga B0-nya sama dengan 0. Kemudian B1 sama dengan Fx2. Apa Fx2? Ini ya, 1,386294 dikurangi dengan Fx1. Apa? 0. Dibagi dengan X2-nya 4 dikurangi dengan X1-nya 1. Sehingga 4 dikurang 1. Nah, hasilnya nilainya 0,46209813. Nah, untuk B2 gimana, Miss? Yuk kita substitusikan di rumusnya. Fx3 min Fx2 dibagi dengan X3 min X2, kemudian dikurangi dengan Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 min X1, kemudian keseluruhannya dibagi lagi dengan X3 min X1. Nah, kita substitusikan berdasarkan nilai ini ya, sehingga menghasilkan nilainya adalah min 0,05187311. Nah, setelah menghasilkan B0, B1, dan B2, semuanya hasilnya atau nilainya kita substitusikan ke dalam rumus umumnya untuk mendapatkan pendekatan dari nilai len 2. Nah, ini rumus umumnya kita substitusikan sehingga mendapatkan F2X sama dengan B0-nya adalah 0, B1-nya adalah 0,46209813 dikali dengan X min X1. X1-nya adalah 1 ditambah dengan B2-nya yang ini ya. Kemudian dikalikan dengan X min X1. Jadi X min 1, X min X2. Jadi X min 4. Nah, X-nya atau len-nya apa yang kita cari? Itu len 2. Sehingga F2 sama dengan 0 plus 0,46209813 dikali dengan 2 dikurangi dengan 1 dikurangi dengan 0,051873116 dikalikan dengan 2 dikurang 1 dikali lagi dengan 2 dikurang 4, sehingga setelah dioperasikan hasilnya adalah 0,56584436. Alhamdulillah, insya Allah paham ya. Nah, satu lagi, error relatifnya rumusnya apa? X min X pendekatan dibagi dengan X dikali 100%. Ingat, X adalah nilai yang sebenarnya dari len 2. X pendekatan adalah nilai pendekatan dari len 2. Sehingga mutlak dari 0,69347118 dikurangi dengan hasil pendekatan dari len 2-nya 0,5658443 dibagi dengan 0,69347118 dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 18,4
Alhamdulillah, selesai materi kita hari ini. Ada latihan sedikit buat kalian ini. Nah, untuk setiap soal Miss batasi hanya 2 orang tercepat, sehingga ada 6 orang yang beruntung hari ini. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga materi hari ini mudah untuk dipahami. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.